Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Betpam ya, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita membahas tentang metode settingan ya, metode settingan yang Dokter IT Betpam keluarkan, yakni metode MNPEG ya, MNPEG. Kita bahas metode ke satu dulu. Dari MNPEG kita bahas metode ke satu yakni mental. Bagaimana kita bisa mendapatkan mental yang bagus untuk murai batu ya. Ini kalau udah hubungannya dengan mental itu biasanya dengan gen atau dengan trah. Nah, untuk trah dan gen sendiri teman-teman bisa, sesuai budget, sesuai kemampuan masing-masing teman-teman ya. Mulai dari lat beran ya, yang lomba-lomba lat beran bisa lintas IO, tapi ini sudah bisa atau sudah standar lah untuk kita, mainkan ya untuk anakannya nanti di kelas-kelas lomba. Ada Latpres, ada event regional ya atau event nasional. Nah, ini ada 4 ya, bisa teman-teman nanti teman-teman pelajari untuk mental tersebut dengan terah yang bagus tentunya kalau orientasi kita adalah untuk lomba ya teman-teman. Kalau untuk lomba silahkan nanti teman-teman cari gen-gen yang bagus. Kenapa kita menyarankan mental yang bagus? Karena ini ada hubungannya dengan rawatan. Nanti kalau rawatannya teman-teman semangat ya, nanti hasilnya pun pasti akan berbeda. Kenapa semangat? Karena mental bagus, biasanya teman-teman itu burung cenderung fighter, fighter-nya juga tinggi, bagus ya. Kalau burung fighter yang rawat pasti seneng ya, yang rawat seneng. Terus burungnya juga cerdas teman-teman ya, ini mayoritas burung tapi tidak untuk semua burung ya. Cerdas pun yang bukan untuk latberan pun begitu dan sebaliknya lah intinya, tapi ini mayoritas. Jadi ketika murai batu dengan mental yang bagus, terus fighter-nya bagus, dianya cerdas juga, biasanya lebih cerdas. Untuk katurangan pun dilihat lebih enak ya, burung tengil-tengilnya kalau anakan prestasian ya berbedalah dengan burung murai batu rumahan atau burung murai batu yang biasa saja yang memang bukan mental untuk lomba atau untuk kontes. Jadi kalau burungnya bagus, dilihat bagus, burungnya cerdas, terus spekter, tengil, yang rawat seneng, maka dengan sendirinya burung murai batu ini, sudah di jalurnya, sudah di-track. Jadi sudah di track yang benar, di jalur yang benar, di rel yang benar, bahwa burung ini memang sudah diarahkan ke prestasi. Jadi kalau nanti burung murai batu ini prestasi, tanpa kita perlu mencari setting-settingannya ini sudah hal yang sangat wajar ya. Jadi kalau untuk burung murai batu yang memang terahan bagus, dengan mental-mental yang bagus dan komponen settingan atau orang bilang settingan metode MNPEG benar-benar dipakai semuanya, ya insya Allah kita nggak usah perlu-perlu nyari settingan, nggak usah repot-repot nyari settingan murai batu karena yang kita fokuskan pertama mental. Kalau dari mental saja ini sudah pola dasar itu wajib kita miliki, maka untuk perawatannya itu sudah ringan lah, sudah memangkas kesekian keribetan dalam lomba burung murai batu atau mencari settingan, gitu ya. Jadi kalau murainya udah vektor, cerdas, kita jadi semangat untuk ngerawat. Ini kayak ulang-ulang lagi dalam pembicaraan, mohon maaf karena biar teman-teman juga yang masih bingung biar paham. Kalau mental itu penting ya, terahan itu penting ya, terahan itu penting, gen itu wajib wajib buat saya, tapi belum tentu buat teman-teman ya. Kalau, harus gen ini kalau untuk orientasinya lomba ya gennya yang bagus, gitu. Nah, jangan lupa juga untuk murai batu kita di metode MNPEG itu ada 5 metode yang kita bahas, kali ini adalah metode ke satu dulu. Tapi dia saling keterkaitan, contohnya dari gen yang bagus, juga harus dikasih nutrisi yang bagus, yang ini ada di, metode MNPEG yang kedua. Kedua bahasanya nutrisi, nanti kita bahas sendiri tentang nutrisi, sekarang kita masuk di mental aja dulu. Nanti saling keterkaitan, jadi nanti kalau kita sudah menjalankan 5 aspek metode MNPEG ini, ya 5 aspeknya semuanya dari ke satu, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 kita lakukan secara
apa sih, saling keterkaitan tanpa ada yang ditinggal, nanti udah deh burung murai batu kita lah yang, siap untuk berprestasi gitu ya teman-teman. Untuk murai batu maka teman-teman juga harus paham betul mengenai metode yang kita gunakan ini, yaitu metode itu ya teman-teman. Jadi untuk metode MNPAC ini ada 5 metode tahapannya, pertama mental, kedua nutrisi, terus ada MNPAC ya, perawatan, terus ego, dan yang terakhir adalah karakter-karakter burung tadi. Jadi ini saling berkesinambungan antara 1 sampai 5 ya, tidak ada boleh yang ditinggalkan. Oleh karena itu teman-teman perlu dipahami bahwa nanti metode keduanya kita masuk ke tahap nutrisi. Dari nutrisi tadi nanti komponennya seperti apa saja, diberikan ke apa saja, dan bagaimana tahapannya nanti kita pelajari bareng-bareng saja. Ini MNPAC. Nah, ini pengucapannya belum begitu familiar, nanti insya Allah lah lama-lama juga familiar karena ini baru saya launching juga, luncurkan ya. Ini baru perdana di metode tahap 1 ya, ini perkenalan juga teman-teman. Jadi kalau ada masukan boleh ya, tinggalkan di kolom komentar gitu teman-teman. Perlu dipahami juga untuk setiap materi perawatan murai batu, settingan murai batu itu terkadang murai batu A dan B itu tidak sama. Jadi mungkin, metode penerapannya cocok untuk murai batu A tapi tidak cocok untuk metode B. Nah tapi ya, untuk metode MNPAC ini adalah dasar teman-teman, jadi umum, sifatnya juga universal. Jadi kalau ada masukan silakan nanti tinggalkan saja di kolom komentar, beritahu ke kami kalau ada yang salah, kalau ada tambahan boleh tambahkan buat ke kami kembali teman-teman ya. Yang menunggu konten-konten selanjutnya ikuti terus pokoknya channel Dr. IT Bird Farm yang membahas tentang metode MNPAC ya, bagaimana kita, mengkondisikan burung agar burung kita jauh lebih faktor, lebih cerdas dan lebih semangat untuk kita dalam merawatnya kalau burung kita memang benar-benar burung bagus. Jadi, breeding burung murai batu dan, lomba ya, setting lomba murai batu itu sebenarnya kita tidak usah mencari-cari settingan. Asalkan kita, ikuti alurnya saja dari pertama ya, dari pertama dan kita meninggalkan konsekuen-konsekuen yang kiranya membahayakan burung murai batu. Seperti ini teman-teman. Konten-konten saya yang lain ya, selain ini, itu membahas banyak banget tentang murai batu lomba, hal-hal yang tidak boleh. Jadi seperti harusnya ini tidak boleh tidak boleh tidak boleh, tapi kita langgar. Nah, itu kita bahas di, konten yang lainnya, gitu ya teman-teman, tentang, perawatan murai batu lomba tentunya. Banyak banget larangan-larangan yang ada ya di konten-konten saya yang lain. Ini adalah untuk batasan atau warning sebenarnya. Jadi untuk kembali lagi ke teman-teman atau ke pemilik murai batu mau mengabaikan papan pengumuman atau mau mengikuti papan pengumuman itu, kembali ke teman-teman semuanya, ya. Seperti saya, membuat papan pengumuman di tepi jurang, saya bilang, "Di depan ada jurang, teman-teman bisa belok untuk keamanannya." Tapi bagi teman-teman yang memiliki sayap bisa lurus karena bisa terbang tanpa harus terjatuh ke jurang, ya. Beda cerita ketika benar-benar pemula yang tidak tahu harus kemana. Nah, itulah fungsinya papan pengumuman atau penunjuk arah. Salam lestari, salam prestasi.